Pada episode kali ini, Omkar pulang ke rumah dan mencari Sagar untuk memberinya manisan. Tetapi Niranjan melarang Sagar untuk menerimanya. Omkar yang melihat Kanta lalu berkata, "Ibu pasti bahagia karena aku membawa kalung manik-manik beras untukmu. Karena aku tahu kalau kau merawat janda dan menjaga para janda dari tradisi yang sangat ketat." Kanta berkata, "Cukup Omkar, aku tahu kau sangat menghargai janda dan tradisi." Kemudian Bibi sudah muncul dan semua orang menatap Omkar. Omkar bertanya pada Niranjan apa yang terjadi. Pulkit lalu berkata, "Paman kan yang memberitahu wartawan tentang nilai palsuku. Untuk apa Paman? Apakah untuk menghancurkan karir dan nama baik ayahku?" Matri juga berkata, "Kau juga yang telah menaruh obat tidur di minuman Gangga, agar Gangga tidak dapat memberitahu yang sebenarnya kepada kepala sekolah." Matri juga berkata, "Lalu bagaimana dengan Suda? Apa yang kau lakukan padanya? Kau selalu mengancam Gangga dan Bibi Suda." Niranjan mengatakan, "Kau tidak pantas disebut manusia, karena kau tega menjerumuskan Gangga ke neraka." Omkar berkata, "Itu semua tidak benar. Aku yang memberitahu di mana Gangga berada." Niranjan mengatakan, "Kau hanya berpura-pura baik, tetapi sekarang kami sudah tahu siapa kau sebenarnya." Niranjan lalu menunjukkan video yang direkam Matvi ketika di pasar. Niranjan berkata, "Kau telah menginjak-injak kehormatan Suda, dan kau juga telah merusak perasaan ibu yang telah menghormatimu." Kanta mengatakan, "Selama ini aku tidak percaya pada anak dan menantuku. Aku hanya bangga pada diriku yang dapat menilai orang dengan sangat baik. Tetapi aku salah. Aku menganggap orang yang munafik dan bersalah sebagai tuan di rumah ini. Aku merasa kasihan pada anakku, karena selama bertahun-tahun harus hidup bersama pria sepertimu." Kemudian Omkar pun berteriak dan menyuruh Kanta untuk diam. Omkar berkata, "Kalian semua benar. Aku melakukan semua karena aku ingin memerintah, dan aku ingin punya tempat di rumah ini." Omkar berkata pada Kanta, "Putrimu tidak layak menjadi istriku. Baguslah sekarang dia sudah meninggal. Karena aku berpikir, jika aku menikah dengan Putri Caturpedi, maka dia akan memberiku banyak uang. Tetapi nyatanya tidak. Dia hanya memberiku anak, dan itu yang menyusahkanku." Niranjan pun ingin memukul Omkar dan berkata, "Cukup Omkar." Omkar juga berkata, "Kakakmu tidak pernah memberiku kebahagiaan, tetapi dia sok mengajariku." Omkar memegang Gangga dan berkata, "Anak ini juga sok menjadi detektif. Jika dia mati dengan pil tidur itu, aku sangat senang. Jadi aku tidak perlu menculiknya dan berpura-pura menyelamatkannya." Omkar pun mencengkram Gangga dengan kuat. Sagar lalu meminta Omkar untuk melepaskannya. Kemudian Suda datang dan menampar Omkar dan berkata, "Aku tidak pernah melihat iblis sepertimu, yang tidak pantas memakai tanda merah di dahinya." Suda pun terus menampar Omkar tanpa henti. Suda berkata, "Aku akan mati, tetapi aku tidak akan pernah membiarkan sesama janda ternoda. Para janda di asrama pun meragukanku karena ulahmu." Matvi lalu meminta Suda untuk berhenti dan kemudian memeluknya. Kanta lalu mengusir Omkar keluar dari rumah itu. Omkar pun membawa barang-barangnya dan kemudian menarik Dristi. Tetapi Dristi berlari memeluk Niranjan karena tidak ingin ikut pergi dengan Omkar. Niranjan mengatakan, "Kau akan tetap tinggal di sini bersama kami."
Omkar berkata, "Bagus sekali jika Dristi tinggal bersama kalian. Jadi aku tidak akan mengeluarkan banyak uang." Ketika Omkar akan pergi, Kanta pun berkata, "Tunggu Omkar, kembalikan dulu perhiasan menantuku, karena aku telah memberikannya saat mendengar ceritamu yang palsu. Setelah itu kau pergi dari sini." Omkar pun mengembalikan perhiasan Matpi pada Kanta, dan kemudian Niranjan memeluk ibunya.